untuk mengetahui situasi pasca demo penolakan rumah Belakangan ibadah. ini penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon, Banten tengah menjadi sorotan. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tolong bantu kami ya agar supaya simpang siur tentang permasalahan pembangunan rencana pembangunan gereja di Kota Cilegon ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Febrianto Nugroho dengan NIM 24020260336. Hari ini saya akan membahas topik yang cukup menarik di mana kita semua, saya dan teman-teman juga pasti mengenal dan mengetahui apa itu etika. Terkhusus saya yang saat ini berkuliah di program studi pemerintahan, etika dalam pemerintahan menjadi standar mutlak dalam mengatur nilai-nilai moral yang saya miliki. Namun, apakah dalam penerapan etika pemerintahan masih terjadi pelanggaran atau bahkan pelayanan publik yang bersifat diskriminatif di lingkup pemerintahan dan juga masyarakat saat ini? Untuk mengetahui hal itu, maka izinkan saya menemani kalian dan tanpa mengurangi rasa hormat saya, mari kita bahas apa itu etika dalam pemerintahan. Untuk mengetahui apa itu etika dalam pemerintahan, kita harus mencari tahu dulu definisi awal dari etika. Etika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang moralitas, menilai suatu tindakan itu baik dan benar atau salah berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Bila berkaca pada definisi etika menurut Aristoteles, etika adalah ilmu yang membahas tentang kebiasaan dan juga karakter yang baik untuk mencegah atau untuk mencapai suatu kebahagiaan. Kalau berbicara tentang etika pemerintahan, maka kita akan merujuk pada etika dalam berpolitik. Etika politik itu juga sendiri, menurut John Kekes, adalah cabang filsafat moral yang bersifat evaluatif, yang dimana filsafat moral yang mengevaluasi keabsahan tindakan politik dengan mempertimbangkan stabilitas dan juga keadilan. Ruang lingkup etika dalam berpolitik terbagi menjadi 4, yaitu moralitas kekuasaan, etika pemimpin politik, etika pemerintahan, dan juga etika partisipasi kesetaraan politik. Tetapi fokus utama saya akan terjun pada ruang lingkup etika pemerintahan, karena dalam penugasan kali ini etika pemerintahan menjadi tajuk utama saya dalam UAS kali ini. Lalu apa itu etika pemerintahan? Menurut saya, etika pemerintahan adalah suatu pedoman moral yang mengatur perilaku dan tindakan pejabat serta aparatur pemerintahan agar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan seperti kejujuran, tanggung jawab, profesionalisme, dan juga tanggung jawab moral. Yang dimana tugas publik atau juga tugas dari pejabat ini itu adalah mensejahterakan suatu masyarakat. Mengapa sih etika itu penting bagi pejabat publik? Ya, karena etika adalah fondasi awal moral yang mengatur tindakan baik buruk dan juga benar salah dalam diri seorang manusia. Singkatnya, etika politik itu atau etika pemerintahan itu ialah etika yang mengatur perilaku pejabat publik agar menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat sivil atau masyarakat khalayak. Seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak dalam memilih agama yang menurut suatu individu merupakan agama yang baik. Tempat ibadah juga merupakan hal yang paling diutamakan dalam menunaikan suatu ibadah. Kasus di Kota Cilegon terkait penolakan izin pendirian rumah ibadah, khususnya gereja HKBP Maranatha, menunjukkan praktik diskriminasi yang berulang serta melanggar prinsip etika dalam pemerintahan. Yang dimana dalam kasus ini, pemerintah Kota Cilegon termasuk wali kota dan juga wakil wali kota menandatangani penolakan pembangunan gereja pada tanggal 7 September tahun 2022 dengan alasan desakan sebagian masyarakat dengan perjanjian lama yang melarang pendirian gereja di kawasan tertentu. Penolakan ini bukan kali pertama terjadi aksi penolakan pembangunan tempat ibadah di Kota Cilegon, tetapi sebelumnya sudah ada penolakan berulang sejak tahun 1995 dan juga di tahun 2006. Hal ini tentulah melanggar prinsip pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. Serta dalam kasus ini, penolakan izin pembangunan rumah ibadah bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama dalam UUD tahun 1945 dan juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Jika ditelaah lebih lanjut dan jika kita menganalisis menggunakan teori deontologi,
dari perspektif etika deontologi yang menekankan kewajiban dan juga prinsip moral universal. Tindakan pemerintah Kota Cilegon ini melanggar kewajiban moral yang dimana itu tidak menghormati hak asasi manusia yang khususnya kebebasan dalam beragama. Deontologi itu mengajarkan bahwa setiap individu harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat, dan juga hak-hak mereka harus dihormati tanpa memandang mayoritas itu berbeda dan juga harus ditekan secara sosial. Penolakan izin pendirian rumah ibadah berdasarkan tekanan kelompok mayoritas dan perjanjian lama yang bersifat diskriminatif merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan juga hak asasi yang harus dijunjung tinggi oleh pejabat publik. Pemerintah, yang dimana konteks ini adalah pemerintahan Kota Cilegon, seharusnya memiliki kewajiban moral dan legal untuk melayani semua warga negara secara setara dan tidak boleh membiarkan salah satu pihak merasa didiskriminasi apapun konsekuensinya. Dengan demikian, dari sudut pandang deontologi, penolakan tersebut adalah tindakan yang secara moral dianggap melanggar prinsip kewajiban menghormati hak beragama dan juga persamaan di depan hukum. Pelajaran moral yang bisa kita dapat dari kasus pelanggaran etika dalam pemerintahan, yang dimana dalam konteks ini adalah pelarangan umat minoritas dalam membangun izin rumah ibadah, itu adalah pada kasus ini penolakan izin pembangunan gereja di Kota Cilegon itu memberikan pelajaran moral yang penting tentang pentingnya keadilan, kehormatan, dan juga toleransi terhadap hak asasi manusia dan penegakan prinsip non diskriminasi. Dalam kehidupan berbangsa dan negara, tindakan pemerintah daerah Kota Cilegon itu menunjukkan bahwa meskipun pemohon sudah memenuhi syarat administratif yang mendapat juga serta dukungan warga, kasus ini itu memperlihatkan bahwa pejabat publik lebih mengakomodir kepentingan mayoritas, yang dimana dalam konteks ini adalah umat beragama Muslim, daripada menegakkan aturan dan keadilan bagi semua, yang dimana dalam konteks ini adalah orang-orang minoritas. Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Dalam hal ini, pemerintah harus menegakkan konstitusi dan hukum pemerintah yang menjamin hak setiap warga negara untuk beribadah dan juga mendirikan rumah ibadah sesuai agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Hal ini juga dijamin oleh Undang-Undang tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Perlu digarisbawahi lagi, bersikap netral dan tidak diskriminatif, wajib memberikan pelayanan publik yang adil tanpa diskriminasi adalah salah satu tugas bagi para pejabat publik agar tidak serta tunduk pada tekanan kelompok tertentu. Lantas, apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat, termasuk juga saya sebagai warga negara, agar lebih peduli terhadap kestabilan atau juga keberdirian dari etika pemerintahan? Menurut saya, langkah yang bisa kita ambil adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang baik oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah itu harus memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas dan memastikan proses perizinan itu menjadi akuntabel dan juga transparan. Terus juga bagi para masyarakat, menolak sikap intoleran dan diskriminatif itu menjadi salah satu faktor penting, yang dimana warga itu harus berani menolak dan mengkritisi tindakan yang bersifat intoleran, yang bersifat diskriminatif, atau juga pelanggaran etika oleh pejabat publik maupun kelompok masyarakat. Perlu kita garis bawahi bahwa Indonesia itu adalah negara paling beragama nomor 1 di dunia. Dan lantas, apakah cerminan dari negara dengan populasi agama, masyarakat memiliki agama terbanyak, justru tidak intoleran dan tidak menjalankan syariat-syariat agama yang pada dasarnya adalah menjunjung tinggi toleransi? Maka menurut saya itu adalah suatu ketindakan yang bersifat hipokrit atau juga bisa dibilang munafik. Terus juga langkah lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah juga masyarakat adalah mengawasi dan juga mengadvokasi kebijakan publik. Warga negara dan juga pemerintah bisa mengawasi jalannya pemerintahan serta melaporkan pelanggaran-pelanggaran serta mendukung organisasi masyarakat yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi hak-hak setiap manusia. Dalam kasus di Cilegon yang menegaskan bahwa etika pemerintahan dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan dan keberagaman di suatu kota atau suatu daerah. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menegakkan prinsip etika demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan berkeadilan bagi kita semua.
Sekiranya hanya itu bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya dan juga sampai jumpa kembali. Bye-bye.